Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi melaksanakan pembelajaran bersama Bu Sofa. Nah, untuk hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-1 ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, walaupun kita masih belajar secara daring, tapi jangan sampai menyurutkan semangat kita dalam proses pembelajaran. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Jangan lupa ya kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Tahukah kamu seorang pendongeng? Siapa yang tahu pendongeng? Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Pendongeng itu pekerjaannya bagaimana? Nah, di sini pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Jadi, kalau kalian misalnya menyampaikan dongeng atau cerita kepada orang lain, berarti kalian sudah menjadi pendongeng ya anak-anak ya. Nah, mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani temanku. Nah, apa pekerjaan orang tuamu? Nah, kalian boleh tanyakan kepada orang tua kalian masing-masing. Pekerjaan orang tua kalian itu apa? Karena jenis-jenis pekerjaan itu sangat banyak. Kalian setelah menanyakan pekerjaan kepada orang tua boleh bercerita kepada bu guru atau kepada teman kalian tentang jenis pekerjaan orang tua kalian dan bagaimana tugasnya. Ya anak-anak ya. Nah, di sini Bu Sofa ada sebuah cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Nah, Bu Sofa akan menceritakannya kepada kalian ya. Nah, kalian juga boleh sambil menyimak teks Tupai dan Ikan Gabus ya. Nah, dalam membaca atau mendengarkan suatu cerita, kita itu harus paham siapa tokohnya, latarnya, dan juga watak tokoh tersebut ya anak-anak ya. Kalau memang kalian tidak paham dengan satu kali baca, kalian lakukan 2-3 kali sampai benar-benar paham isi cerita tersebut ya anak-anak ya. Nah, di sini ada Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama-sama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terfikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus,
Tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, di sini eh ikan hiu dan ikan gabus itu ikan hiu lagi. Tupai dan ikan gabus ini sangat bersahabat ya. Nah, malahan Tupai ingin melakukan apapun agar ikan gabus sehat kembali. Malahan dia rela untuk menghadapi ikan hiu yang ganas. Tapi dengan tekad yang kuat untuk membantu sahabatnya, Tupai bisa membawakan makanan yang ikan gabus minta agar ikan gabus bisa kembali lagi sehat seperti sedia kala. Nah, di sini di cerita ini ya anak-anak ya. Nah, anak-anak di cerita ini ada judul ya. Judulnya itu apa? Tupai dan ikan gabus ya anak-anak ya. Nah, di sini juga dalam sebuah cerita pasti ada tokoh. Nah, pada cerita ini tokohnya ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Terus ada sifat tokoh juga. Nah, untuk tupai, dia memiliki sifat suka menolong. Ikan gabus, dia sabar ya. Nah, tempat atau latar ini di mana? Kalimantan ya. Nah, ini juga di hutan dan juga di pantai ya untuk latarnya. Terus pesan moral. Nah, pesan moral itu pesan yang dapat kita ambil dari cerita. Nah, pesannya itu apa? Kita harus saling tolong menolong ya anak-anak ya. Nah, kita dengan teman, apalagi dengan saudara, kita harus saling tolong menolong. Nah, permasalahan awal itu bagaimana? Nah, permasalahan awal itu ikan gabus sakit, ya terlihat lesu. Tapi ketika akhir cerita, Tupai membawakan obat, yaitu hati ikan hiu. Dan pada akhir cerita, maka ikan gabus kembali lagi menjadi sehat ya anak-anak ya. Nah, itulah isi cerita yang telah kalian baca ya anak-anak ya. Jadi kalian ketika membaca cerita tidak harus 1 kali, bisa 2 kali atau 3 kali ya. Harus paham isi ceritanya, tokohnya, latarnya, serta pesan moral atau amanat dari suatu cerita. Nah, selanjutnya pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, kalau tadi pekerjaan yang pertama itu pendongeng, nah sekarang itu adalah pengrajin kayu ya. Kalian pasti sudah tahu ya pengrajin kayu itu tugasnya apa saja. Nah, di sini ada prosesnya. Kayu itu ada di hutan ya, karena kayunya harus yang besar-besar. Setelah itu ditebang pohonnya, lalu diangkut ke kota dan dikerjakan. Si kayu-kayu ini diubah. Ada yang menjadi meja, ada yang menjadi kursi, tempat tidur, lemari, dan lain sebagainya. Lalu dijual di toko mebel. Jadi pembeli bisa membelinya di toko mebel baru lah ada di rumah-rumah, yaitu ada kursi yang dari kayu, tempat tidur, meja, dan lain sebagainya. Nah, di sini pengrajin kayu ini menggunakan pohon ya di hutan. Nah, kita lihat di sini nih.
pohon yang ada di Kalimantan, karena Kalimantan itu merupakan sumber penghasil kayu terbesar di Indonesia ya anak-anak ya. Nah, di sini kita lihat hutan-hutan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkurang. Nah, di sini di tahun 2020 ya, kalau yang hijau itu masih banyak hutan. Nah, kalau yang putih-putih ini sudah gundul ya anak-anak ya. Nah, di sini ya perkembangannya kalian bisa melihat ya, semakin gundul tahun 2020 ini ya anak-anak ya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa bagaimana anak-anak yaitu menghemat penggunaan kayu ya. Karena pada tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan ya. Nah, ketika tahun 1985 nih anak-anak ya, hutan di Kalimantan masih cukup luas. Nah, ketika tahun 2000 hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005 hutan di Kalimantan banyak berkurang ya anak-anak ya. Tahun 2010 hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukimannya. Tahun 2010 maksudnya ya. Lalu terakhir di tahun 2020 hutan semakin sempit, pemukiman semakin luas. Jadi karena banyaknya proses pembangunan, maka hutan pun banyak yang ditebang. Nah, kembali lagi kepada pekerjaan pengrajin kayu ya. Di sini pengrajin kayu itu menggunakan bahan baku kayu, maka pengrajin kayu harus bisa memilah-milih ya. Nah, caranya bagaimana supaya hutan kita tidak habis? Yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Terus dilakukannya tebang pilih, jadi pilihlah pohon-pohon yang tua. Nah, setelah pohon yang tua ditebang, kita harus menanamnya kembali. Terus kita bisa memanfaatkan kayu sebaik mungkin. Jangan sampai kayu banyak ditebang tapi tidak banyak bermanfaat. Nah, kita juga harus rajin mengolahnya. Misalnya, ketika meja sudah bosan, sudah tidak terpakai, kita bisa mengolahnya. Misalnya ingin menjadi meja yang lebih baru, jadi tidak usah membeli lagi. Kita bisa mengupgrade barang yang berasal dari kayu kita supaya lebih baik lagi. Misalnya kalau rusak diperbaiki. Jadi kita sebagai konsumen juga jangan konsumtif ya anak-anak ya. Nah, kalaupun memang kita ingin membeli barang baru, maka kita harus memberikan barang yang ada atau memberikannya kepada orang lain. Jadi jangan sampai banyak barang yang tidak terpakai di rumah kita, karena itu akan menyebabkan kayu itu akan cepat habis ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kita menjualnya, maka nanti pengrajin kayu itu akan mengupgrade atau memperbaiki barang yang berasal dari kayu tersebut ya, menjadi barang yang lebih baru ya. Jadi diolah kembali. Nah, itulah anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalau misalnya masih ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan ke Bu Sofa ya. Semangat terus. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.